Selamat bertemu kembali dengan sahabat Sky Studio dimanapun Anda berada. Kita kali ini akan mendapatkan tamu dari jauh. Ini luar biasa tamunya ini. Beliau adalah salah satu pengusaha juga di Semarang sana, di mana usahanya adalah di bidang tour and travel, rental dan lain sebagainya lah. Pokoknya urusan leisure, bepergian ini biangnya di Semarang itu adalah ini. Kita sambut saudara kita, teman kita, sahabat kita, Mas Robert dari Semarang. Selamat siang, Mas Robert. Selamat siang, Mas Afor. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Mas Robert sehat selalu ya, Mas. Sehat, Mas. Sebelum kita lebih jauh, Mas Robert, Siap. selama ini Mas Robert kan lebih dikenal dengan jelajah tour ya, kalau nggak salah ya. Betul, Mas. Jelajah tour dan travel di yang ada di Semarang. Kalau boleh tahu, Mas, apakah Mas Robert ini emang mempunyai fashionnya di tour and travel, atau mungkin dari sisi pendidikan atau apa, emang dari pariwisata, Mas? Mungkin bisa diceritakan, Mas. Halo, Mas. Ya, Mas. Ya. Baik. Kebetulan saya itu dulu pendatang di Semarang. Saya tuh dulu dari Jambi, tahun 90 tuh saya ke Semarang untuk kuliah. Kebetulan kuliahnya di pariwisata, yaitu D3 Akpari Semarang. Kalau sekarang sih sudah berubah menjadi Stipari Semarang. Nah, saya memang cocoknya di pariwisata karena waktu itu kalau tentang rumus-rumus tuh zamannya SMA tuh nggak suka, kecuali mungkin praktek-prakteknya. Walaupun saya dulu istilahnya zaman sekolah itu ada jurusan A1, A2, A3 lah. Saya pilihnya yang A2 yang biologi. Yang biologi. Ya. Nah, seiring zaman saya mikir waktu itu kuliah ya banyak sih di daerah saya sendiri. SE, SH waktu itu kan bonafit. Ya, tahun-tahun itu, Mas, ya. Insinyur, dokter itu ya bonafit banget, kesannya kok mewah gitu ya, orang jebolan menyandang titel itu. Saya ya nggak mikir ke sana ya, saya mikirnya gimana caranya yang beda lah. Yang saya keluar dari Jambi juga cari sesuatu yang beda, yang tidak, dulu kan banyak tuh ikut-ikutan, yuk masuk ke sana aja, kuliahnya di sana, ke sana, di sana, ikut-ikutan teman. Kalau saya nggak mau ikut-ikutan lah, jadi maunya ya apa adanya aja. Karena saya di pariwisata D3 selama 3 tahun, 94 saya itu sudah bekerja di Lampung selama 2 tahun di Biro Perjalanan Wisata. Kemudian juga selesai dari Lampung, saya ke Pekalongan juga di Biro Perjalanan. Nah, tahun 98 itu terjadi krismon. Akhirnya saya banting setir. Banting setirnya lari ke dunia entertain. Saya lari ke Jakarta. Kemudian habis itu lari ke kuliner, yaitu membuat martabak dan pastel. Oh, berarti kuliner pernah juga ya? Pernah. Jadi ya bareng temen sih, di setor ke toko-toko besar yang menjual snack gitu. Kalau nggak salah dulu namanya tokonya Miyasari di Bandung. Oh, Miyasari. Ya, Miyasari di Bandung itu. Jadi kalau sekali buat martabak kecil-kecil itu, martabak telur sama pastel itu ya bisa sekali setor tuh satu itemnya 1.000 perak. 1.000 biji. Iya. Luar biasa. Jadi kalau ngirimnya itu ada bagian pengirimannya itu subuh tuh kirim. Jadi modelnya setor, besok sekalian ngambil, sekalian nyetor sisa berapa atau habis berapa. Ya. Kemudian terjadi krismon, ya banting setir lagi. Akhirnya sempat jualan baju.
Ya, jualan baju. Jualan bajunya ya jualan baju bekas. Iya, 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 iya. Jualan baju bekas yang eh, modelnya yaitu rajut. Kenapa saya ambil rajut? Karena cocok untuk di daerah gunung di seputar area Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Tuh, nah memang sih dulu saya ditawarin orang tua, yuk kalau sudah lulus nanti balik ke Jambi aja, kerja di dinas pariwisata atau di manalah yang penting PNS. Tapi saya nggak mau karena jiwa saya waktu itu ya nggak suka gitu loh. Ya maaf kalau di, di PNS waktu itu kesannya terlalu banyak santainya, terlalu banyak mainnya, tidak kalau ke kantor tuh kadang pelayanan waktu itu nggak ada ya seperti sekarang ya. Iya, iya, iya. Nah, terutama yang di pabrik misalnya puskesmas, di perizinan, di dispenduk, di lainnya lah yang tempat-tempat pelayanan. Makanya ya akhirnya tahun 2000 saya masuk lagi ke Semarang. Kemudian saya 2 tahun itu freelance guide. Saya pengen menekuni lagi di pariwisata. 2 tahun saya freelance guide betul-betul biar tahu. Kemudian 2002 sampai 2007 saya akhirnya kerja di biro perjalanan selaku manajer. Waktu itu namanya Pusaka Tour di Semarang. Kemudian 2007 sampai sekarang ya puji Tuhan saya membuka sendiri namanya Jelajah Tour. Cuman memang saya agak beda sedikit. Orang kalau biasanya itu mainnya di tour, tapi saya ada rentalnya. Kenapa? Karena memang rental ini masih berhubungan dengan pekerjaan saya, karena memang Jelajah Tour itu pangsanya yang incoming ke tengah. Jadi saya jualan tidak harus yang grup-grup yang berbis-bis, tapi ya 2 orang, 3 orang, 5 orang itu kadang lebih asik. Ya, ya. Begitu. Ya Mas, berarti di tengah pandemi COVID seperti ini yang melanda Mas, mungkin Jelajah Tour ini yang akan bisa lebih running duluan ya, karena emang nanti ke depan kayaknya kayak family tour, kalau itu yang bisa jalan duluan dengan mungkin protokol-protokol pariwisata yang akan ada. Mas Robert, menyikapi 2-3 bulan ini yang benar-benar pariwisata shutdown ini, kegiatan apa sih Mas yang dilakukan oleh Mas Robert untuk mengisi waktu ini Mas? Jadi tamu saya terakhir itu yang ke Semarang tanggal 1 Maret. Setelahnya saya tidak ada kegiatan, ya cuman karena waktu itu masih ada tabungan ya ambil uang tabungan untuk hidup. Tapi lama-lama, wah kalau gini caranya saya habis uang nih. Gimana caranya saya biar tidak habis uang. Akhirnya mulai tanggal 3 April, saya sudah broadcast ke teman-teman, klien-klien saya, karena saya beli mesin fogging untuk mobil. Kemudian tanggal 12 pas pasca itu saya mobil mesin foggingnya sudah jadi dan mulai beroperasi mulai tanggal 12 April. Kenapa saya pilih fogging? Karena memang saat ini diperlukan, mengingat persaingan nggak begitu banyak. Persaingan mungkin ada, tapi ya salon-salon mobil, bengkel mobil. Tapi saya buka fogging mobil ini bisa merapat ke rumah-rumah, istilahnya door to door lah Mas. Door to door, ya, ya, gitu. Ya. Berarti foggingnya itu ya, di fogging mobilnya itu ya Mas yang sudah jalan ini ya? Ya, fogging mobil sudah jalan. Jadi proses pengerjaannya hanya 30 menit.
untuk wilayah Ungaran Semarang saya 1 unit pun saya kerjakan minimal, tapi kalau yang luar kota Solo, Jogja, Tegal, Jepara, Pati itu minimal 5 unit. Mengingat juga operasional BBM kesananya. Oke. Mas, kira-kira nanti setelah ini kita menghayal aja ya, setelah nanti ini semua berlalu, apa sih Mas harapan daripada Mas Robert untuk dunia pariwisata kita Mas di new normal nanti bagaimana Mas harapannya? Harapannya begini, memang sih saat ini nanti kita sudah koordinasi juga dengan Dinas Pariwisata Kota ataupun Provinsi dan juga rekan-rekan asosiasi bahwa kedepannya memang untuk pariwisata yang bangkit duluan adalah yang individual alias ya keluarga. Kalau yang bis-bis itu saat ini belum bisa. Namun apabila dilaksanakan itu dengan SOP atau protokoler yang betul-betul harus dijalankan. Misalnya mobil sudah disemprot desinfektan minimal atau di fogging. Kemudian masuk yang lagi kedua, ya foggingnya masuk akhirnya. kemudian yang kedua, guide ataupun driver ini juga sudah ada surat keterangan sehat bahwa mereka pun juga wajib sehat selama melayani tamu. Dan di mobil pun sudah tersedia hand sanitizer, bahan galon yang kita isi air dengan memakai pompa elektrik yang bisa untuk cuci tangan. Jadi udah nggak repot-repot lagi harus bagaimana pakai galon aja cukup dengan mesin elektrik pompa itu. Kemudian juga maskernya harus siapkan. Nah, tamu kita pun sebenarnya juga begitu. Andaikan mereka jalan, ya protokoler juga harusnya bahwa mereka sehat. Jangan sampai mereka mengaku-ngaku sehat tapi nggak ada surat, kan begitu. Nah, setidaknya semua tempat pun seperti restoran yang kita kunjungi, hotel, objek wisata, harus begitu semuanya. Itu pasti akan bisa jalan, Mas. Ya. Berarti dengan kata lain nanti ini akan kalau kita lihat tadi protokol yang Mas Robert sebutkan seperti itu, ada penambahan hand sanitizer, terus masker dan lain-lain. Berarti dengan kata lain akan ada penambahan biaya ya Mas ya. Nah, kira-kira untuk menyiasati itu nanti piye Mas? Kalau menurut Mas Robert? Ya mungkin begini. Memang kondisi seperti ini orang akan mau mengeluarkan uang, tetapi mereka mau dengan kondisi sehat. Buat apa? Dengan harga murah tapi tidak sehat. Contoh nih, saya barusan tadi pagi baca WA dari grup sebelah nih. Ada kebun binatang. Dikasih harga 50.000, orang nggak mau masuk. Dikasih harga 50%, orang juga nggak mau masuk. Dikasih tulisan gratis, orang masuk semua. Akhirnya setelah masuk semua, pihak kebun binatang ini melepaskan hewan buasnya dan pintu keluarnya ditutup. Apa yang terjadi? Boleh keluar, bayar 150.000. Berarti kan untung berkali-kali lipat akhirnya. Iya. Orang dengan kondisi begitu, berarti kan mau membayar, yang penting aku bisa selamat daripada dimakan macan. Nah, balik lagi ke tentang dunia pariwisata tadi, orang lebih baik membayar mahal tapi sehat ya. Ya kan? Tetapi sehat. Mungkin begitu, Mas. Ya, berarti dengan kata lain sebenarnya nanti kemungkinan akan tercipta sebuah ekosistem pariwisata yang safety, yang sehat seperti itu ya Mas ya, yang di Indonesia ini nanti ke depannya mungkin Mas. Betul sekali Mas. Ya. Dan itu harus ya dari terobosan yang gimana sih caranya. Ayo teman-teman yang belum pernah menangani FIT, ayo ramekan FIT-nya dulu. Karena untuk yang grup-grup bis-bis itu belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Ya.
Mas Robert, kan di sini Mas Robert ini selain pengusaha, beliau juga didapuk sebagai Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata DPD Jawa Tengah (ASPPI). Giat daripada teman-teman di Jawa Tengah apa, Mas, selama pandemi ini, Mas? Untuk saat ini member-member kita yang dari ASPI DPD Jawa Tengah, memang untuk hotel itu ada beberapa anggota kami yang mana hotelnya harus ditutup, Mas, karena tamu tidak ada yang masuk. Hanya sekitar 10 aja yang dipakai, itu tidak menutup karena listriknya sendiri rata-rata hotel bintang 2 atau 3 yang tanpa lift itu listriknya aja 35 juta per bulan. Dan kondisi saat ini bukan kondisi yang sangat ramai. Nah, itu belum gaji karyawan dan lain-lain. Jadi akhirnya dari tekar-tekor ya mereka memilih tutup, dipilih ya, close ya. Ya. Kemudian dari yang anggota kami transportasi bis itu juga saat ini tidak bisa jalan bisnya. Akhirnya perusahaan bis ini bagaimana sih caranya biar yang mau bertahan yuk dengan berjualan. Jadi barang-barang punya teman-teman, baik ada yang jualan beras, jualan makanan, karena saat ini memang makanan nomor 1, Mas. Akhirnya ya dijual lagi, keuntungannya ya untuk para karyawan, tapi ya memang tidak seberapa. Kemudian juga teman kami lainnya yang di resto itu juga, kalau resto masih bisa jalan karena bisa pengiriman ke, tapi tidak bisa makan di tempat yang ramai gitu ya. Makan di tempat pun boleh, tapi tempatnya dibatasi, misalnya kapasitas 100 mungkin hanya 25 aja. Ya kalau makan restoran itu penurunan memang sampai 75%, tapi mereka masih bisa bertahan dengan mengirimkan makannya di saat puasa kemarin. Gimana sih caranya biar ada produksi. Kemudian teman kami lainnya yang desa wisata tutup karena nggak ada tamu. Sedangkan yang biro perjalanan, yaitu saat ini sama seperti saya, hitungannya tiarap. Tiarap, Mas. Pariwisata saat ini susah, jadi mau nggak mau saya ya memberikan motivasi, yuk dari asosiasi tidak memberikan ikan, tapi dari asosiasi memberikan kail. Gimana caranya untuk saling berjualan, untuk saling support, saling membantu. Barangkali tidak beli produknya nggak apa-apa, tapi setidaknya bisa bantu share aja ke lainnya. Dalam artian produknya tidak sama. Misalnya pun juga begitu, saya juga ada produk sambal. Nggak mungkin dong produk baru menjualkan sambal saya. Ya, barang baru juga, Mas. Mau nggak mau, Mas. Ya, ada, Mas, kayak apa, Mas, contohnya, Mas? Ada nggak contohnya? Coba lihat. Ada. Sebentar. Ya. Wih. Luar biasa ini Mas Robert ini. Jadi beliau ini dari pandemi yang seperti ini, beliau berpikir terus mulai dari nanti tadi bikin fogging mobil, sekarang ternyata ada usaha barunya yaitu bikin sambal kemasan. Kita lihat coba kemasan sambalnya seperti apa ini. Wih. Ini sambalnya, Mas. Luar biasa ini. Ada berapa varian, Mas? Ya, ini sambal ada 2. Ini yang sambal ikan asin, warnanya seperti ini, teksturnya lebih halus. Yang satu lagi juga ada yang ini. Ya. Ini sambal bandeng. Oh, bandeng. Ini varian sambal bandengnya.
Ya, Ya. Wih, luar biasa. Ini nah emang ini. homemade bikinan Mas Robert sendiri ya, Mas? Ya, buatan saya sendiri, Mas. Wih, luar biasa ini. Jadi karena saya suka pedas, saya buatnya juga harus yang Pedas. pedas juga. Ya, Pertanyaan selanjutnya, Mas. Apabila nanti iya, Mas. kondisi sudah kembali seperti semula misalkan atau mungkin sudah bisa jalan tour and travelnya, apakah usaha-usaha yang Mas Robert geluti tadi misalkan kayak fogging mobil atau mungkin tadi barusan sambel itu, apakah itu akan tetap dilaksanakan atau itu hanya sebatas untuk penggembira aja, Mas, di saat pandemi seperti ini, Mas? Jadi begini, produk saya selain fogging tadi, saya juga membuat sambal, juga ini ada contoh lainnya. Nah ini makanan juga, Oh, udah tapi ini kerdes. tidak murni saya. Ini teman yang produk saya repacking dengan harga yang sama. Jadi penjualan bersama begitu, Mas. Kemudian juga produk saya ini ada kalau untuk di rumah ini ada es, Mas. Oh, luar Ini ada es biasa ini. namanya es mikul. Jadi kalau jenengan lihat, Heeh. coba Anda perhatikan. Ini apa ini? Telur. Coba Anda lihat. Telur ya? Iya. Ini bukan telur. Ini bentuknya telur, tapi Heeh. ini bahannya dari agar-agar atau jelly Oh. dari rumput laut yang kita olah. Ini saya juga reseller juga dari. Nah ini jadi modelnya tuh es kekinian dengan makannya yaitu dengan cara Supit. memakai sumpit. Iya. Luar Dan biasa ini. juga ada ini nata de coconya. Heeh. Kemudian ada jelly yang kecil-kecil tapi ini agak susah ini. Nah ini agak kecil, jelinya bentuk seperti kecebong. Oh, Jadi ini gulanya gula asli gila asli ya. tanpa gula pemanis buatan. Juga saya menjualkan, ada teman juga punya. Nah ini ada lagi nih. Ini jamu ini, Mas. Oh, Jamu ya, ya. Sapinom. Ya, ini jamu empon Jawa. Kalau orang yang perokok nih paling laku ini, Mas. Empon Jawa ini ya. Ya. Iya. Menarik sekali ini, Mas Sobet. Nah, jadi balik lagi pertanyaan tadi, Heeh. setelah misalnya kondisi normal, ya nanti kita lihat produk yang bisa bertahan yang akan menjadi seleksi alam. Apakah yang bertahan sambal saya Heeh. atau tadi olahan ikan atau jamu atau es mikul, tapi harapan saya ya kalau bisa semua bertahan. Mungkin yang gampang dibawa Heeh. itu sambal, Mas. Sambal. Kenapa sambal? Orang kalau mau pergi-pergi itu, misalnya kita tur nih, Heeh. ya tamu kita suka sambal ya gedein aja. Ya hitung-hitung ikut promo lah. Ini silahkan dicoba. Kan budgetnya kan mereka juga yang sudah bayar, Mas. Betul, 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 betul. Iya, Dan iya, iya. pinter-pinternya kita. Iya, Jadi iya. mereka yang bayar, mereka coba, nanti mereka bayar lagi, Mas. Kalau pesen. Berarti ini Ya ada tanda. masalah. Iya, iya, Jadi iya, ya, iya. jadi Hebat. untuk usaha yang masih bisa diteruskan. Ya memang ini istilahnya kalau seperti mesin fogging itu saya sudah BP. Ya ini tinggal ya kalau untung sih sudah untung juga sih, tapi masih tipis. Nah ini kedepannya kan juga kalau fogging bisa dipakai terus, kenapa tidak? Karena orang kan saat ini butuh kesehatan, Mas. Betul, betul, betul. Ah, luar biasa Mas Robert ngobrol-ngobrol kita. Ternyata dapat menjadikan inspirasi bagi kita di tengah suasana pariwisata yang lagi terpuruk seperti ini.
teman-teman terutama dalam hal ini Mas Robert masih bisa survive dengan usaha, mulai dari bisnis fogging mobil, lalu kulinernya, itu sangat menginspirasi bagi kita. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu, Mas. Bersyukurlah teman-teman yang saat ini mempunyai usaha selain di bidang pariwisata. Sekali lagi terima kasih Mas Robert, semoga sukses. Sama-sama, Mas. Sukses usahanya, sehat. Amin. Lahir dan batin, sehat keluarganya. Terima kasih Mas Robert, sukses sehat untuk kita semua. Siap, terima kasih Mas, sukses selalu.